Video ini gue buat karena banyak temen gue yang curhat sama gue. Dia bimbang dengan hubungan mereka. Bilangnya gini sama gue, gue lanjut gak ya hubungan sama dia? Pas gue tanyain kenapa kok lo tiba-tiba pengen akhirin hubungan lo? Dia jawab, ya udah gak kayak dulu lagi aja. Kalau dulu sih kita selalu perhatian dan saling support 1x24 jam. Kita selalu ready untuk sama-sama atau quality time. Dan sekarang mereka lebih mementingkan bareng sama teman-teman dia, atau pokoknya banyaklah kesibukan-kesibukan yang sekarang itu tiba-tiba mendadak ada di sela-sela quality time yang mau kita buat. Chatan ya ada, teleponan ya ada, VC-an, sleep call tiap malam ya ada tetap. Tapi ya ujung-ujungnya ya hanya tanya lagi apa, udah makan atau belum. Chat-chat yang kita lemparin satu sama lain juga receh-receh. Nggak kayak dulu yang kita antusias banget untuk ngebales satu sama lain, disematin di obrolan chat. Ya mungkin jauh dalam hati mereka berdua ya, mereka ini ya sama-sama terpaksa aja untuk nunjukin satu sama lain ya kalau kita itu seorang yang pacaran. Mungkin juga cuman formalitas belaka, ngelakuin hal-hal yang kayak orang pacaran di luar sana. Ya namanya pacaran ya kita harus memperlihatkan kalau kita juga mau dipandang ya sebagai orang yang punya ikatan, yaitu pacaran itu tadi. Walaupun mungkin aja mereka sudah terpaksa atau tetap menjalankan formalitas mereka. Bagi kalian yang udah pernah pacaran atau pernah ngerasain perasaan yang sama kayak temen gue, kayaknya lo ada di sebuah hubungan yang dijalin tanpa adanya rasa cinta lagi. Dan selamat datang di akun YouTube Menurut Gue. Gue mau bahas soal loveless relationship. Gue beri kutipan cinta atau formalitas. Kita jangan terlalu menutup gelap mata dan kita jangan acuh dengan hal ini. Karena apa? Mereka yang merasakan ini juga nggak selalunya mereka seorang yang pacaran atau yang dirasakan orang yang lagi menjalin hubungan pacaran. Sebenarnya loveless relationship ini juga dirasain sama orang yang udah nikah. Ya mereka ya masih nikah sih, tapi ya udah nggak ada cintanya aja. Lah terus bang, kalau misalnya kita udah nggak cinta ya kenapa kita harus bertahan di hubungan yang tak ada cintanya gitu? Ini yang mau gue bahas. Kalau lo lihat tanda-tanda orang yang ngejalanin hubungan mereka itu hanya formalitas belaka aja, lo pasti mau bertanya kenapa mereka mutusin untuk mau menjalin hubungannya tanpa cinta. Mereka akan jawab, ya gue cinta kok sama dia, makanya gue pacaran. Ya semua alasan ini ya pastinya orang yang berhubungan akan bilang gitu. Cuman lo pernah coba tanya gak, kenapa kalian menjalin hubungan? Kebanyakan di luar sana tidak jarang orang yang menjawab, atau mungkin temen lo sendiri juga, kenapa jadian? Ada loh orang yang memutuskan untuk jadian itu tapi tanpa merasakan kalau dia itu cinta atau suka sama orang itu. Contohnya nih kayak misalnya kita tanya temen kita, lo kenapa jadian sama dia? Karena kasihan dia udah ngejar aku terus. Kenapa lo jadian sama dia? Ya karena disuruh orang tua aja. Lo kenapa sih kok jadian sama dia? Ya karena gue udah sendiri, gue males apa-apa ngejalaninya sendiri. Apalagi teman-teman gue juga udah punya pacar, cuma gue udah lama sendiri, jadi gue mau sama dia. Atau tidak sih yang paling klasik kita dengar, kenapa lo jadian sama dia? Ya karena dia baik aja sih, kenapa enggak? Dan banyak lagi alasan-alasan mereka
tentang menjalin dengan orang-orang yang sekarang berhubungan sama mereka. Tahu nggak sih sebenarnya hubungan yang lo jalanin itu sebenarnya bukan hubungan cinta atau apa yang lo maksud selama ini. Gue udah pernah jelasin di video pertama gue kalau apa sih yang dimaksud cinta dan apa sih yang dimaksud bukan cinta. Yang orang selama ini maksud cinta itu ya kayak di video gue pertama. Nah terus kalau kejadiannya sekarang kayak yang ditanyain sama temen gue bimbang atau gimana atau dilema mau ngelanjutin atau enggak hubungan gue sama dia. Ya karena memang dari awal pun kalian udah ngejalin hubungan ya tanpa cinta aja. Banyak juga orang yang ketika menjalin hubungan tanpa cinta tapi mereka berharap kalau cintanya mereka itu ya tumbuh waktu mereka menjalin hubungan. Ya udah deh nggak apa-apa, ntar juga tumbuh sendiri. Ya udah deh nggak apa-apa, ntar juga suka-suka sendiri kok kalau gue jalanin sama dia. Pernah nggak kalian dengar alasan yang kayak gini? Alasan kayak gini ya dipakai sama orang yang nggak tahu apa sih itu sebenarnya cinta. Cinta itu ada segitiga teori of love sebenarnya yang pernah dikemukakan sama seseorang yang pakar-pakar mengenai cinta-cintaan itu. Sebenarnya yang pertama adalah passion, habis itu intimacy dan komitmen. Itu sih yang pertama mereka harus ketahui soal cinta. Supaya apa? Formalitas-formalitas yang kalian jalanin sekarang saat menjalin hubungan dengan pacar lo itu nggak akan terjadi lagi. Kalau misalnya dalam awal-awal hubungan lo itu adalah orang yang cocok dengan pacar lo, terus tiba-tiba ada perubahan dari pacar lo, ya kita kembali lagi, semua manusia itu bukan orang yang tetap. Mereka ya akan berubah seiring waktu yang berjalan. Jadi kalau lo sekarang rasain pacar lo sekarang nggak sama seperti yang kemarin, kita juga ya perlu introspeksi. Apakah kita juga seperti itu? Kan kita adalah orang yang cocok dulu seperti pacar kita sekarang. Dulu kita saling terbuka, ya sekarang kita saling menutup-nutupi. Dulu kita saling perhatian, tiba-tiba sekarang kita makin tidak peduli. Terus kita bertanya-tanya, ya udah kalau hubungan udah gitu kenapa nggak diputusin? Mutusin sebuah hubungan itu sama sekali nggak semudah yang kalian bayangkan. Jujur juga ketika hubungan udah nggak sehat juga, kita itu belum siap untuk menerima kenyataan juga kalau kita harus memutuskan seseorang yang sekarang itu udah berubah, atau kita nggak siap dengan kenyataan kalau dia itu udah nggak perhatian lagi sama kita. Nggak banyak kasus juga di luar sana juga yang berharap sama hubungan mereka, ya mungkin aja mereka akan balik lagi menjadi menarik kayak awal-awal lagi. Banyak kok yang berharap kalau pasangannya itu kembali jadi kayak dulu lagi. Ya walaupun sekarang kan udah sulit ya kalau mau dibalikin lagi kayak dulu. Peluangnya itu sangat kecil banget mau dibalikin kayak dulu-dulu lagi. Walaupun kita tahu entah dari kita yang udah berubah lama atau pasangan kita yang udah berubah lama, tapi perlu kita ketahui bahwa memutuskan hubungan itu nggak mudah. Dan kita harus siap dengan apa ya? Siap kayak aktivitas yang kita lakukan biasa bersama, kita harus siap sendiri. Apalagi untuk orang-orang yang canggung minta tolong sama teman-temannya dan lebih berharap sama pasangannya untuk nemenin aktivitas-aktivitas atau kesehariannya dia kemana-mana gitu. Ya ini sangat berasa sekali ketika mau mutusin, kita harus siap itu. Terus apa dong caranya supaya kita nggak terjebak di situasi kayak gini atau menjalin hubungan tanpa cinta? Gue kasih saran sih sebenarnya yang utama dan yang paling lo harus lakukan adalah lo harus tahu caranya mencintai diri lo sendiri. Kenapa sih kok nekeninnya harus mencintai diri lo sendiri dulu? Karena dengan mencintai diri sendiri ya kita akan tahu dan kita akan paham apa sih yang kita mau dari sebuah hubungan itu sendiri. Dan kita juga akan sadar mana nih hubungan yang masih pantas dipertahanin atau udah nggak pantas lagi untuk dipertahanin.
Karena apa? Ya karena kalau misalnya jadi kalaupun misalnya hubungan kalian putus atau hubungan kita putus, ya kita nggak nganggap itu sebagai masalah yang besar sampai-sampai kita menghambat progresnya kita atau hidup kita hanya untuk meratapi hal-hal yang sebenarnya kita itu nggak perlu hal itu kita pikirin lagi. Contohnya ya kayak putus tadi itu. Karena apa? Ya karena kita akan tahu pasti ada orang yang mencintai diri kita. Emang siapa yang mencintai diri kita? Minimal diri kita sendiri yang mencintai. Dan kita itu pasti akan tahu kalau kita itu tidak akan menggantungkan harga diri kita itu dari orang lain. Ya karena kalau kita mikir ya kita ya nggak akan mau menggantungkan kebahagiaan diri kita sendiri itu ke orang lain. Kita terus mikir kalau gue itu adalah orang yang cukup untuk diri kita sendiri, gue bisa ngebahagiain diri kita sendiri. Dengan begini, jika ke depan lo mau menjalani hubungan lagi, lo tahu tuh prinsip-prinsip apa sih yang sebenarnya ingin gue kembangin ketika gue nantinya memiliki pasangan. So, untuk kalian yang sedang menjalani hubungan yang gak sehat, jadi semua itu gak selalunya harus menghentikan hubungan. Ataupun kalian yang sedang menjalani masalah-masalah dalam hubungan terus berpikir untuk memutuskan hubungan kalian, jujur aja kalian gak dewasa. Ya gak dewasa menurut saya maksudnya adalah tidak semua hubungan atau masalah-masalah yang kalian hadapi itu ya harus dengan break atau putus. Lagi dan lagi ya gue saranin lo harus komunikasikan apa yang lo mau sama pacar lo. Dan coba pahami diri masing-masing. Lo komunikasikan apa yang lo mau dan apa yang lo gak mau sama pacar lo. Tapi kalau semua cara tadi itu lo lakuin dan masih tetap gak bisa nyelamatin hubungan lo, ya udah kayaknya memang harus diputusin. Tenang aja, masih banyak burung yang terbang. Maksudnya di sini gue gak nyuruh lo untuk berhubungan dengan burung, enggak. Ya, lo harus terus belajar terus karena di luar sana masih banyak yang cinta sama lo, suka sama lo, yang perhatian juga nggak harus dia juga. Mungkin aja ya lo harus introspeksi diri, mungkin lo bukan orang yang tepat untuk dia, ataupun kebalikannya dia bukan orang yang tepat untuk lo. Duh, emang gitu ya kalau namanya ingin memahami cinta. Ya emang banyak kok yang harus dipelajari tentang cinta. Cinta itu nggak seharusnya kita main-main hubungan atau langsung suka itu artinya cinta, enggak. Bayangin aja kita selama sekolah nggak pernah dapat pelajaran soal cinta. Jadi wajar kalau kita tiba-tiba terjun melakukan hubungan, ya kita nggak sedewasa seperti mereka-mereka yang udah tahu gimana sih caranya menjalin hubungan itu ya dengan cinta. Kita tahu cinta itu apa. Jadi untuk yang terakhir gue mau bilang, kalau mau menjalin hubungan itu ya harus didasari cinta. Tahu apa itu cinta, karena hubungan yang tidak didasari dengan cinta itu ya nggak enak. So, itu aja dulu. Selamat mendengarkan dan semoga kalian sukses.